Assalamualaikum, apa kabar kalian? Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih dulu buat kalian sudah memutuskan untuk menonton video ini sampai selesai. Hari ini aku mereview novel Cinder karya Marissa Meyer, yang dimana kalau misalkan kalian belum tahu novel ini, jadi novel ini adalah buku pertama dari The Lunar Chronicle series yang nanti akan disusul oleh buku keduanya Scarlet, lalu Crash, dan juga Winter. Novel ini memiliki tebal 384 halaman dan juga memiliki genre science fiction dan juga fantasi. Hari ini aku mau review novel Cinder yang merupakan buku pertama dari The Lunar Chronicle series yang nantinya akan disusul oleh buku keduanya yaitu Scarlet, Crash, lalu Winter. The Lunar Chronicles ini sendiri merupakan retelling dari kisah Cinderella, tudung merah, gadis bertudung merah maksudnya, terus Rapunzel, juga Snow White atau Putri Salju. Khusus kali ini aku mereview buku pertamanya dulu yang merupakan retelling dari kisah Cinderella. Sebelum maju ke review, sekarang aku mau menjelaskan sedikit sinopsis tentang buku ini. Jadi, buku ini menceritakan tentang Ling Cinder yang mana dia merupakan seorang mekanik dari Persemakmuran Timur, New Beijing. Seperti kisah pada umumnya atau yang sudah kita ketahui dari kisah Cinderella, Ling Cinder juga tinggal bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya. Hanya saja bedanya, salah satu saudara tiri dari Ling Cinder ini memihak kepada Ling Cinder atau tidak membenci Ling Cinder. Cinder yang tinggal bersama ibu tirinya dan juga kedua saudara tirinya acap kali tidak merasa nyaman karena emang dia tidak dianggap keluarga oleh keluarga tirinya, sehingga dia hanya bekerja sebagai seorang mekanik. Selain tinggal dengan ibu dan saudara tirinya, Cinder juga memiliki sahabat android yang bernama Iko. Iko di sini seperti robot, mungkin seperti pada umumnya, hanya saja dia memiliki watak seperti manusia dan bisa disebut juga dia robot yang manusiawi. Dia memiliki sifat yang rewel, ceria, dan selalu mengkhawatirkan Cinder. Yang membedakan novel ini dengan kisah aslinya adalah bahwa Cinder di sini diceritakan bukan manusia pada umumnya, karena di sini Cinder diceritakan sebagai seorang cyborg yang salah satu bagian tubuhnya atau sebagian bagian tubuhnya merupakan robot. Hingga pada saat itu bumi diserang oleh wabah yang bernama leukomosis. Wabah ini banyak memakan korban, tak terkecuali saudara tirinya Cinder yang memihak kepadanya, yaitu Peony. Dan karena tidak bisa melihat itu semua, Cinder yang pada saat itu dijual atau diserahkan kepada pihak peneliti oleh keluarga tirinya bertemu dengan Dr. Erland. Melihat keadaan yang sudah semakin parah, akhirnya Cinder pun memutuskan untuk bertemu Peony, yang dimana saat itu Peony masih ada di ruang karantina. Namun saat dia mengunjungi Peony di ruang karantina, dia malah tertangkap dan dijadikan kelinci percobaan. Dan di sanalah dia bertemu dengan Dr. Erland yang nantinya akan membukakan fakta yang sebenarnya terjadi di sana. Dan itu tadi sinopsis singkat dari novel Cinder ini. Lalu kita masuk ke bagian review. Sebelumnya, ketika aku belum tahu bahwa novel ini merupakan kisah retelling dari Cinderella, aku membayangkan bahwa novel ini akan 100% sama dengan Cinderella. Ya, karena ini retelling gitu kan. Tapi pas aku baca pertama kali dan membuka halaman demi halaman, meskipun itu baru halaman awal, aku baru menyadari bahwa novel ini 100% berbeda dengan dongeng Cinderella. Kenapa? Ada beberapa fakta yang emang bikin novel ini beda banget sama dongengnya. Yang pertama, di sini tuh Cinder itu merupakan cyborg kan, dimana dia bukan manusia seutuhnya. Lalu seperti yang kita tahu, kisah Cinderella itu Cinderellanya sifatnya lemah lembut, nurut, dan seperti tertindas gitu kan. Tapi di sini beda banget. Cinder di sini tuh memiliki karakter yang kuat, pemberani. Dia juga sering marah-marah, ngoceh kayak gitu-gitu, dan intinya dia tuh bukan tipe cewek yang lembek gitu. Apalagi di sini pekerjaannya sebagai mekanik ternama di New Beijing. Keren gak? Nah, kalau misalkan kalian menyangka novel ini adalah novel romantis karena ini merupakan kisah retelling dari Cinderella, kalian salah besar, karena novel ini gak ada romantis-romantisnya sama sekali. Mungkin ada bagian romantis saat Cinder bertemu dengan Pangeran Kai. Oh iya, nama pangeran di sini namanya Pangeran Kaito. Jadi dia tuh putra mahkota gitu. Putra mahkota pangeran mungkin. Pangeran yang nantinya akan jadi raja Persemakmuran Timur. Mungkin di situ aja sisi romantisnya, karena selebihnya di sini akan lebih banyak membahas tentang robot, wabah, dan juga orang bulan. Selain itu juga, novel ini menambahkan sisi politik,
dan juga science fiction tentunya, sehingga menjadikan novel ini sangat-sangat sempurna buat kalian yang menyukai novel-novel tipe seperti ini, buat kalian yang lebih mengutamakan keseruan dibanding rasa tersentuh ketika membaca novel. Ini novelnya cocok banget buat kalian. Setelah aku membahas tentang Cinder, sekarang aku membahas tentang Pangeran Kaito. Sedikit mungkin, karena di sini porsi Pangeran Kaito juga sangat sedikit, karena di sini tuh lebih ke perjuangan Cinder yang nantinya akan diteruskan di buku kedua, ketiga, dan juga keempatnya. Mungkin pada kisah aslinya juga pangeran ini tidak terlalu diceritakan bagaimana sikapnya, hanya ditunjukkan bahwa ini loh pangeran dengan segala sikapnya yang umum gitu, tidak punya ciri khas. Begitu juga di novel ini. Entah itu belum, karena ini baru buku pertamanya, jadi aku belum bisa menjelaskan lebih banyak. Tapi mungkin kalau bisa dibilang pangeran di sini tipe orang yang terlalu banyak berpikir, bimbang, dan juga ramah mungkin. Dan selanjutnya ada Dr. Erland. Dr. Erland ini pertama kali aku membayangkan dia tuh bertubuh tinggi, usia 50 menuju 60 mungkin, dan juga memiliki sifat yang sedikit jutek. Tapi pada nyatanya ketika aku membaca lebih jauh lagi, Dr. Erland ini memiliki perawakan yang kecil, pendek, dan juga ya kalau misalkan kalian suka nonton kartun tuh di profesor-profesor tuh ya semacam Dr. Erland gitu. Jadi dugaanku tentang Dr. Erland salah. Tapi meskipun begitu, aku tetap membayangkan Dr. Erland yang sesuai dengan bayanganku. Dia yang tinggi, dia yang layaknya seperti bapak-bapak 50-60an yang gak terlalu pendek gitu. Tapi terserah, setiap orang punya bayangan masing-masing dan itu bebas. Lalu selain Cinder, Pangeran Kaito, dan juga Dr. Erland, di sini kita tuh bakal dikenalkan dengan salah satu tokoh yang bernama Thorn. Dan aku tuh paling suka sama dia, entah kenapa Pangeran Kaito tuh porsinya lebih sedikit dibandingkan Thorn ini. Jadi dia ini adalah teman-temannya Cinder ketika Cinder di penjara. Jadi mungkin sedikit cerita, ketika itu Cinder melakukan melakukan tindakan heroik yang dimana tidak disukai oleh Ratu Bulan, yaitu Levana, sehingga dia dipenjara dan bertemulah dia dengan Kapten Thorn. Jadi dia ingin disebut kapten gitu. Dia sendiri adalah seorang pencuri kapal, dia dipenjara karena mencuri kapal, dan dia memiliki sifat-sifat yang sangat-sangat humble, dan itu sangat-sangat menyenangkan. Aku paling suka di antara buku ini, aku baru baca sampai 3, baru sampai Crash berarti. Dan aku suka banget sama dia karena dia tuh kocak, dia tuh menghibur, dia tuh narsis, pokoknya semua sifat yang menyenangkan ada di dia. Dan karena semua sikap Thorn itu, aku sampai berpikir bahwa sebenarnya Cinder yang memiliki sifat sedikit pemarah dan tidak suka basa-basi sepertinya cocok dengan tipe orang seperti itu. Tapi meskipun begitu, aku tidak boleh mengubah takdir, mungkin bisa disebut seperti itu, karena aku yakin Cinder pasti dengan Pangeran Kaito. Aku yakin. Dan aku harap Thorn juga menemukan pasangan yang baik. Ya meskipun aku udah tahu sih dia pasti sama si ini, tapi aku nggak bisa cerita di sini. Kalau misalkan kalian mau tahu dia mau sama siapa, kamu harus baca itu sampai Crash berarti. Ada beberapa kelebihan yang menurutku bagus untuk diapresiasi di novel ini. Yang pertama, aku suka sama gaya bahasanya. Nggak tahu kenapa, meskipun bahasannya sedikit berat karena ini science fiction gitu. Buat aku orang yang awam baca seperti itu butuh gaya bahasa yang tepat agar aku bisa mengerti dengan cepat. Dan novel ini salah satu novel yang bisa membuat aku mengerti sedikit lebih cepat. Dan juga bukan mungkin juga sih, emang karena ini pertama kalinya aku baca novel retelling, novel itu membuat dunianya sendiri gitu. Jadi meskipun dia retelling dari kisah Cinderella yang notabene romantis dan memiliki kisah seperti yang sudah kita kebanyakan tahu, penulis ini, Marissa Meyer ini, jadi membolak-balikan pikiran sehingga nggak ada yang nyangka kalau misalkan Cinder bakal jadi kayak gitu, Pangeran Kaito bakal jadi kayak gitu. Terus di sini ditambah ada profesor, android, dan juga wabah. Jadi 100% sebenarnya hanya basicnya aja yang sama, hanya kisah Cinderellanya aja yang mungkin dia tinggal dengan ibu tiri dan juga kedua saudara tirinya yang sama. Selebihnya novel ini 100% berbeda, seperti membaca kisah baru dengan basic kisah Cinderella. Lalu ada juga kelebihan lainnya, yaitu dimana penulis mampu membuat karakternya begitu hidup, sangat-sangat hidup.
aku ngerasa kalau misalkan ngebaca buku ini tuh kayak ketemu langsung gitu, saking hidupnya itu karakter keren, dan itu susah banget buat bikin karakter hidup dan dan tersimpan di hati pembaca. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan, dimana karena saking banyaknya istilah baru dalam novel ini, menurutku penjabaran istilah-istilah itu kurang banyak deh. Biasanya kan kalau misalkan kita baca novel, ada kata-kata baru atau apa di bagian footernya tuh ada tulisan atau penjelasan lah kalau ini tuh apa. Tapi di buku ini tidak terlalu banyak, padahal menurutku banyak yang harusnya dibahas di situ. Karena ya jaga-jaga kalau misalnya ada pembaca awam, pembaca genre ini yang benar-benar baru baca banget, mereka kan otomatis pasti membutuhkan petunjuk itu. Hitung kamus kali ya. Dan juga aku merasa sedikit sebal dengan Pangeran Kaito karena di sini tuh dia seperti orang yang nggak bisa berbuat apa-apa, dia yang tidak punya daya dan upaya karena ya itu tadi kan aku udah menjelaskan kalau misalkan di sini tuh diceritakan tentang ada wabah juga. Nah wabah ini tuh dibawa sama orang bulan, dan orang bulan ini memiliki ratu yang bernama Ratu Levana, dimana Ratu Levana ini ingin menikah dengan Pangeran Kaito. Dan Pangeran Kaito tuh mau gak mau harus menikahi Ratu Levana. Kenapa? Untuk mendapatkan vaksin itu dia. Jadi itu sih yang bikin aku sedikit kesel sama Pangeran Kaito. Dia gak bisa ambil tindakan gitu. Tapi lagi-lagi ada tapi, aku juga berpikir berapa kali sih kalau misalkan jadi Pangeran Kaito. Ya kalau misalkan aku bergerak mungkin atau aku melawan, bumi bakal diserang sama orang bulan dan semuanya akan musnah dan tidak akan ada vaksin atau mosis. Namun, meskipun banyak kejadian yang menyedihkan dalam novel ini, bisa dikatakan menyedihkan, menegangkan, dan juga ada yang sedikit sulit dimengerti. Tapi aku sangat-sangat terhibur dengan hadirnya tokoh Kapten Thorn. Ya, itu dia. Meskipun nggak mengambil terlalu banyak porsi ya, karena di sini diceritakan tentang Cinder, tapi entah kenapa bikin yang baca tuh kayak obat lah gitu. Setelah kita baca sedih-sedih, setelah kita baca tegang-tegang, setelah kita baca pusing-pusing banyak istilah baru, Kapten Thorn datang dengan semua sifat jenakanya. Jadi ya novel ini bisa dikatakan menghibur, dan aku gak sabar buat ngebahas buku keduanya yaitu Scarlet. Jadi mungkin segitu aja review dari aku. Dan buat kalian kalau yang misalkan malas dengerin atau malas nonton video ini, aku juga udah ngebahas buku ini di blog aku, jadi nanti aku simpen linknya di kotak deskripsi. Jadi buat kalian yang mau berkunjung silahkan berkunjung, dan jangan lupa buat klik link di bawah itu. Ya jadi segitu aja review dari aku, ditunggu review selanjutnya ya. Assalamualaikum.